kali ini, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Video sebelumnya, kita sudah belajar bersama-sama mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk video kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai sistem terbentuknya keseimbangan pasar dengan pokok bahasan permintaan dan penawaran. Adapun beberapa hal yang akan kita pelajari dalam video ini adalah pengertian permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, serta fungsi dan kurva permintaan penawaran. Ibu harap dengan menyimak video ini, kalian dapat memahami permintaan dan penawaran ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya dan semoga bermanfaat. Pasti kalian sudah tidak asing dengan kata permintaan dan penawaran. Sebenarnya apa sih permintaan dan penawaran itu? Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Bagaimana sih hukum permintaan dan penawaran? Hukum permintaan dan penawaran adalah dua hal yang sangat berbeda. Hukum permintaan berbunyi bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka penawaran akan semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan semakin meningkat. Berbeda dengan hukum penawaran yang berbunyi bahwa hukum penawaran semakin tinggi harga suatu barang atau jasa yang ditawarkan, maka penawaran semakin tinggi pula. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga barang atau jasa, maka semakin rendah juga barang dan jasa yang ditawarkan. Bagaimana sih tingkat permintaan dan penawaran bisa menurun atau meningkat? Apakah hal tersebut terjadi begitu saja? Ya, tentu saja tidak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran. Tingkat permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Sesuai dengan hukum permintaan yang berbunyi, semakin tinggi tingkat harga suatu barang atau jasa, maka tingkat permintaannya akan menurun. Yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, maka konsumsi akan barang atau jasa juga semakin meningkat, sehingga permintaan akan barang atau jasa tersebut juga meningkat. Yang ketiga, intensitas barang. Semakin penting barang atau jasa yang kita konsumsi, maka semakin meningkat pula permintaan akan barang atau jasa tersebut. Yang keempat, jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam suatu negara juga berpengaruh terhadap tingkat permintaan suatu barang atau jasa. Yang mana semakin besar jumlah penduduk dalam suatu negara, maka tingkat permintaannya juga besar. Yang kelima adalah selera. Tingkat selera masyarakat terhadap suatu barang atau jasa sangat berpengaruh juga terhadap tingkat permintaan. Ketika seseorang sudah memiliki selera yang tinggi terhadap barang atau jasa tertentu, maka tingkat permintaan terhadap barang atau jasa tertentu akan semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti juga sangat berpengaruh terhadap permintaan suatu barang atau jasa. Contohnya seperti ketika harga teh naik, maka masyarakat akan berpikir kopi dapat dijadikan sebagai barang pengganti, sehingga permintaan akan kopi semakin meningkat. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain, pertama, biaya produksi. Semakin besar biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa, maka ini akan berpengaruh terhadap harga barang atau jasa tersebut, yang akan menjadi pedoman produsen atau penjual dalam menawarkan barangnya. Yang kedua adalah teknologi. Semakin canggih teknologi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa, maka tingkat efisiensi produksi juga semakin tinggi, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah harapan harga di masa depan. Memprediksi
Penurunan atau peningkatan harga suatu barang atau jasa di masa depan sangatlah penting dan sangat berpengaruh terhadap tingkat penawaran harga atau barang tersebut. Selanjutnya adalah kurva dan fungsi permintaan serta kurva dan fungsi penawaran. Kurva permintaan berbentuk miring dari kiri atas ke kanan bawah dan memiliki slot negatif. Kenapa memiliki slot negatif? Karena semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka permintaannya akan semakin menurun. Gambar ini adalah kurva dengan tingkat harga tertentu dengan tingkat kuantitas tertentu. Coba kita naikkan harga, maka kuantitas akan menurun. Karena itulah, kurva permintaan disebut slot negatif. Dan fungsi permintaan bisa ditulis dalam bentuk Q yang artinya kuantitas, P yang artinya price atau harga, A artinya gradients, dan B artinya konstanta. Kurva penawaran berbentuk miring dari kiri bawah ke kanan atas, kebalikan dari kurva permintaan. Gambarnya seperti ini. Dan sifatnya berslot positif. Karena semakin tinggi suatu harga barang atau jasa, maka semakin tinggi pula penawaran terhadap barang atau jasa tersebut. Dan fungsi dari penawaran bisa ditulis dalam bentuk. Itu saja penjelasan mengenai permintaan dan penawaran. Untuk video selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai fungsi dan kurva permintaan serta fungsi dan kurva penawaran. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan, terus belajar, dan sampai jumpa.